فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Silakan moderator. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor call center 0812 7314 7317 atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Dan kini telah menerima satu pertanyaan Ustadz Iya. via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, jika habis berhubungan badan sunnahnya kan berwudu, terus kita tidur kembali sebelum subuh baru mandi junub, apa disyariatkan wudu lagi atau langsung mandi saja Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi kita berhubungan badan, kita wudhu, tidur, bangun sebelum subuh. Maka jawabannya apakah kita berwudhu lagi? Iya, harus berwudhu. Ya, kenapa? Ya, karena pertama harus mandi jelas ya. Karena tidur itu pembatal wudhu. Yang kita bahas bahwa tidur adalah pembatal wudhu. Maka kita disunahkan wudhu kembali. Tapi seandainya kita pun hanya bukan disunahkan, diwajibkan wudhu kembali, ya. Tapi kalau kita belum mandi maka sudah diwakili dengan mandi. Jadi mandi itu mewakilkan wudhu. Jadi seandainya begini, seandainya kita pun ketika mandi tidak wudhu lagi, misalnya nih ya, mimpi basah, berhubungan badan dia sebelum maghrib sore hari dengan dingin dia berhubungan badan, kemudian mau mandi, mau salat wajib, mau salat maghrib, dia cukup dengan mandi saja, karena mandi itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil, jadi nggak lagi harus wudhu kalau dengan mandi. Tapi kalau maksudnya dia mandi dulu kemudian dia tidur, apakah nanti dia harus berwudhu ketika subuh? Maka jelas berwudhu. Kenapa? Karena wudhu tidur adalah pembatal wudhu. Ya Allah taala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kondisi bersama ibu atau adik perempuan saat bepergian dan saat di jalan masuk jam sholat dan ana ke masjid bersama mereka, di manakah batasan-batasan bolehnya mereka menunggu di sekitaran masjid sedangkan mereka sedang haid? Ya. Kalau kita sedang safar ya, kita laki-laki sama ibu dan adik kita perempuan dan keduanya haid, kemudian kita berhenti ke masjid untuk sholat, maka ya bagaimana batasannya? Kita bahas tadi bahwasanya ini kembali ke khilaf para ulama tentang bolehkah wanita masuk ke dalam masjid. Dan saya menguatkan boleh, sehingga boleh saja dia masuk ke dalam masjid, duduk di sana. Akan tetapi untuk kehati-hatian maka dia menunggu di luar saja. Ya, menunggu di luar, artinya di luar teras. Karena teras yang masih bersambungan dengan masjid yaitu masih bagian dari masjid. Seperti misalnya ada masjid apa ya? Masjid Ra'iyah ya, Masjid Ra'iyah ya, sampingnya itu ya. Ya, itu termasuk bagian masih dari masjid. Ya, karena dia teras dan bernyambung dengan masjid, masih di bawah satu atap. Allah taala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah mandi junub itu harus memakai sampo atau sabun? Terus apakah bagian dalam pusar wajib juga dibersihkan? Ya. Ya, apakah mandi wajib harus menggunakan sabun atau sampo? Ya. Maka jawabannya lah tidak harus ya, karena kita bahas tadi minimal kadar mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh tubuh serta niat, gitu aja. Jadi kalau air sudah kena seluruh tubuh udah mandi. Tapi lebih bagus lagi untuk kesehatan menggunakan sampo, menggunakan ya sabun dan semisalnya ya. Adapun pusar ya itu termasuk bagian yang juga harus dikenain air dan biasanya notabene kalau kita siram badan kita ya dari perut kita sudah kena ya, meskipun bagusnya kita juga ya mengusap-ngusapnya ya agar airnya masuk ke dalam bagian pusar. Ya Allah taala a'lam.
Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika ya Ustazi. Afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita menggabungkan mandi junub dengan mandi biasa ataukah harus dipisah? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, apa bedanya ya? Iya, apakah kita boleh menggabungkan antara mandi wajib dengan mandi bersih-bersih ya? Kalau mandi wajib ya udah bersih-bersih, berarti ini boleh digabung ya cara ini. Cuman kan enggak ada beda, yang beda hanyalah nih niatnya saja. Ya. Oh tadi itu mandi wajib, sekarang beda. Mandi bersih, ulang lagi 2 kali ya mandinya. Ya, meskipun boleh-boleh saja. Ya, mungkin maksudnya karena dia pengen mandinya tadi enggak ini ya, enggak pakai sabun-sabun gitu. Boleh digabung jadi sabun ketika ini. Jadi ini fleksibel ya. Islam itu mudah. Jadi kita digabung begitu enggak masalah, enggak mandi wajib tuh harus saklek satu ritual, tidak, tapi itu bisa bagian dari intinya ya mandi. Ya, intinya menuangkan air ke seluruh tubuh, baik dia disertai dengan sampo, dengan sabun, niatnya tadi sekaligus dengan bersih-bersih enggak masalah. Ya Allah taala a'lam ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz dari pertemuan kita pada hari ini. Cukup 5 aja ya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang dari hadis Nabi bahwa disunahkan berwudu sebelum mandi. Lalu ketika mandi tak sengaja tersentuh kemaluan, apakah harus berwudu lagi Ustadz? Iya. Iya, itu kan berwudu sebelum mandi. Iya kan? Berwudu sebelum mandi, ya. Jadi ketika dia wudu tadi belum mandi, artinya ketika dia mandi, ya. Sebelum mandi, wudu ya sebelum mandi untuk kemaluan. Kemudian dia mandi, maka itu sudah cukup mengangkat hadasnya, ya. Beda kalau kita memegang kemaluan di tengah-tengah mandi, ya. Beda di saat-saat mandi, maka kita wudu lagi. Karena menyentuh kemaluan batalkan wudu. Tapi kalau tadi kan belum mandi, itu tuh kan baru mukadimahnya, ya. Wudu tadi, wudu sentuh kemaluan, berarti belum mandi. Maka cukup dengan mandi, karena mandi mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau dia di tengah-tengah mandi menyentuh kemaluan, karena itulah di antara sunnahnya kenapa kita mencuci di awal, biar kita ketika mandi nggak harus menyentuh kemaluan, karena dibersihkan, sudah bersih di awal tadi sudah dibersihkan. Ya Allah taala a'lam. Demikian saya akhiri. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.